Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kimia farmasi 1 kita. Kita lanjut akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas obat. Nah, sekarang yang kita bahas adalah obat-obat golongan analgetik. Adapun capaian pembelajaran untuk kali ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini, mahasiswa dapat pertama menjelaskan golongan analgetik berdasarkan jenis terapi, kemudian dapat menjelaskan efek terapi obat analgetik berdasarkan perbedaan gugus fungsi, kemudian menjelaskan efek terapi obat analgetik berdasarkan perbedaan strukturnya, dan juga mampu menjelaskan hubungan struktur aktivitas obat analgetik. Analgetik. Nah, apa yang disebut dengan analgetik? Analgetik ini sering disebut atau bahasa lainnya adalah obat penghilang nyeri. Jadi merupakan obat yang mengurangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, catatannya di situ ya. Dia menghilangkan rasa nyeri tapi tetap pasiennya atau yang mengkonsumsinya itu tidak mengalami kehilangan kesadaran. Nah, untuk penggolongan analgetik sendiri, analgetik dibagi 2 ya, ada yang golongan narkotika, ada yang analgetik non-narkotik. Nah, untuk analgetik narkotik ini dibagi lagi menjadi pertama ada yang turunan morfin, yang kedua turunan meperidin, ketiga turunan metadon, yang keempat turunan lain-lain. Nah, ini berdasarkan strukturnya ya, dibagi ke 4 golongan. Sedangkan untuk analgetik non-narkotik dibagi atas 2 golongan. Ada analgetik yang analgetik antipiretik, jadi analgetik yang juga memberikan efek antipiretik. Kemudian ada yang analgetik non-narkotik yang obat anti radang bukan steroid atau yang sering kita sebut dengan NSAID ya. Karena ada obat anti radang yang golongan steroid, ada yang non-steroid. Dua-duanya memiliki efek analgetik. Nah, di sini kita hanya membahas analgetik yang NSAID. Untuk yang NSAID ini dibagi lagi menjadi turunan asam salisilat, kemudian turunan pirazolidindion, turunan asam N-aryl antranilat, turunan asam aryl asetat, turunan asam heteroaryl asetat, turunan oksikam, dan turunan lainnya. Analgetik narkotik. Nah, analgetik narkotik ini adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif. Digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung, sesudah operasi, atau kolik usus dan ginjal. Nah, jadi kalau analgetik narkotik itu sudah ke nyeri yang kuat ya. Jadi nyeri itu kan kalau digolongkan intensitas nyeri itu secara umum kita bisa bagi 3. Ada nyeri kuat, nyeri sedang, ada yang nyeri ringan. Nah, kalau nyeri kuat itu seperti nyeri pasca operasi ya, atau ketika ada yang penyakit kanker itu kan sangat nyeri, maka salah satu pilihan analgetik pereda nyerinya itu adalah golongan analgetik narkotik. Seperti itu. Nah, aktivitas analgetik narkotik ini jauh lebih besar dibandingkan aktivitas analgetik non-narkotik, sehingga disebut dengan analgetik kuat. Golongan ini pada umumnya menimbulkan euforia sehingga banyak disalahgunakan. Nah, karena dia ada efek euforia inilah, makanya banyak yang menyalahgunakan obat-obatan ini untuk sebagai penenang. Nah, kemudian pemberian secara terus-menerus menimbulkan efek efek kecanduannya ya, ketergantungan fisik dan mental atau kecanduan. Nah, efek ini terjadi secara cepat. Nah, untuk penghentian secara tiba-tiba pun tidak boleh. Untuk yang mengkonsumsi analgetik narkotik itu tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba karena menyebabkan ada sindrom
abstinence atau gejala withdrawal. Nah, makanya kalau kelebihan dosis itu akan menyebabkan kematian dan depresi pernafasan. Kalau misalnya dihentikan tiba-tiba, maka akan terjadi sindrom abstinence dan gejala withdrawal. Makanya untuk seseorang yang kecanduan morfin itu harus dikurangi perlahan. Itu karena agar tidak menyebabkan efek samping seperti itu. Mekanisme kerja dari analgetik narkotik ini adalah pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Nah, rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk. Jadi kalau menurut Beckett dan Casey, reseptor dari turunan morfin ini ya mempunyai 3 sisi yang sangat penting untuk menghasilkan aktivitas analgesik. Pertama ada struktur bidang datar yang mengikat cincin untuk tempat pengikatan cincin aromatiknya ya. Kemudian ada tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. Kemudian ada lubang yang orientasi yang sesuai untuk menampung bidang cahada. Kita lihat dulu ini ininya ya, permukaan reseptor dari tempat analgetik narkotik ini. Jadi kalau ini kan gambarnya masih gambar 2 dimensi ya. Jadi ada permukaan datar ini, kemudian ada lubang, ada pusat muatan tempat anion. Jadi kalau permukaan datar dia akan berikatan dengan sisi gugus aromatik dari senyawa obat. Kalau kemudian lubangnya itu akan berikatan dengan sini ya, sisi yang ini. Kemudian untuk yang muatan positifnya akan berikatan di tempat anion. Kira-kira digambarkan seperti itu bagaimana ikatan antara reseptor dan obat. Ya, sehingga nanti ketika berikatan seperti ini akan menghasilkan efek analgesik. Pengelompokan analgetik narkotik dibagi 4 ya, turunan morfin, turunan fenilpiperidin, turunan fenilpropilamin, dan turunan lainnya. Pertama untuk turunan morfin. Nah, morfin itu kan didapat dari getah ya, dari getah Papaver somniferum. Nah, opium mengandung tidak kurang dari 25 alkaloid. Jadi kalau kita ekstraksi si opium ini dari opium itu bisa menghasilkan 25 alkaloid. Jadi morfin ini merupakan salah satu turunan alkaloid dari Papaver somniferum. Jadi kalau di opium itu ada terkandung morfin, kodein, noskapin, papaverin, tebain, narsain, dan lain-lainnya. Selain menghasilkan efek analgesik, turunan morfin juga menimbulkan euforia sehingga banyak disalahgunakan. Oleh karena itu, distribusi turunan morfin dikontrol secara ketat oleh pemerintah karena turunan morfin menimbulkan efek kecanduan yang terjadi secara cepat. Maka dicari turunan atau analognya yang masih mempunyai efek analgesik tetapi efek kecanduannya atau adiksinya lebih rendah. Oke, ini bahaya ya kalau menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Ini adalah struktur umum dari morfin. Ya, jadi pertama ada gugus fenol di sini. Ya, penomorannya dimulai dari gugus fenol 1 2 3-nya. Kemudian ada jembatan eter. Nah, ini kan gugus eter ya. Kemudian ada gugus hidroksi alkohol ya, OH. Kemudian ada atom C yang tidak mengikat atom H di sini. Ada C di sini ya, yang tidak mengikat atom H. Kemudian alisiklik tidak jenuh. Ada cincin piperidin, disebut dengan cincin piperidin. Kemudian ada gugus N tersier. Oke. Nah, itu ya. Itu adalah struktur umum dari morfin. Jadi ada gugus hidroksifenol, kemudian ada jembatan eter, gugus hidroksi alkohol, ada atom C yang tidak mengikat atom H, ada alisiklik tidak jenuh, ada cincin piperidin, dan ada gugus N tersier. Untuk hubungan struktur aktivitas morfin, nah kita bagi berdasarkan
berdasarkan gugus-gugus yang dimilikinya. Pertama, gugus fenolik OH. Ya, yang posisi OH tadi. Jika gugus OH-nya itu dimetilasi, berarti diubah ya menjadi metil, gugus OH-nya berubah jadi metil, maka dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Ya, jadi ketika di fenol itu pasti ada ikatan OH ya di sini ya. Nah, di sini. Nah, jika H-nya itu OH-nya diganti dengan metil berarti kan CH3 ya. Jika diganti dengan CH3, maka efek analgesik, efek penurunan nyerinya itu akan menurun drastis. Gugus fenolik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. Jadi, gugus fenol inilah yang menentukan efek analgesiknya itu. Ya, karena ini yang berikatan di bagian reseptornya itu kan, yang tadi kita bahas 3 bagian reseptor dari morfin itu, gitu. Jadi semuanya ketika OH-nya itu, bagian H-nya itu diganti dengan gugus lain, maaf, apakah itu metil, etil, atau asetil, maka aktivitas analgesiknya akan turun. Contohnya, kalau diganti gugus OH dari si morfin ini menjadi CH3 metil, dia merupakan menjadi senyawa kodein. Nah, kodein ini kan obat batuk ya. Nah, tapi kodein ini sudah tidak memiliki efek analgesik, tapi hanya menekan sistem saraf pusat batuk. Makanya batuk bisa dihentikan. Nah, seperti itu. Kemudian ada gugus alkohol. Nah, penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik. Ya, dan pada kenyataannya jadi dia tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik. Dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitas dengan reseptor analgesiknya. Jadi fase farmakodinamiknya yang dipengaruhi jika kita mengubah OH-nya ini, ya gugus alkohol yang ini. Dengan kata lain, lebih ditentukan oleh beberapa banyak obat yang mencapai reseptor, bukan seberapa terikat dengan reseptor. Jadi kalau misalnya gugus OH-nya ini hilang, otomatis kan tidak ada yang berikatan di bagian reseptor yang OH-nya itu gitu. Jadi makanya yang pengaruhnya itu ke sisi farmakodinamik. Ya, seberapa banyak obat yang mencapai reseptor, bukan seberapa terikat dengan reseptor. Analog morfin menunjukkan kemampuan untuk mencapai reseptor lebih efisien dibandingkan dengan morfin itu sendiri. Reseptor analgesik terletak di otak. Untuk mencapai otak, maka obat harus terlebih dahulu melewati sawar darah otak. Umumnya, senyawa yang bersifat polar akan sulit menembus membran sawar darah otak. Ya, kalau dia bersifat polar, larut air, itu akan sangat sulit untuk menembus membran sawar otak. Kenapa? Karena sawar otak itu bersifat lipofilik, ya larut lemak, bukan hidrofil. Makanya obat-obat yang bersifat hidrofil atau polar, maka akan susah menembus membran sawar darah otak. Morfin memiliki 3 gugus polar, ya, enol, alkohol, dan amin, sedangkan analognya telah kehilangan gugus polar. Analognya itu berarti turunannya ya, yang sudah dimodifikasi dari morfin secara sintesis, telah kehilangan gugus polar alkohol atau ditutupi dengan gugus alkil atau asil. Jadi gugus alkil dan asil ini lebih nonpolar. Dengan demikian, maka analog morfin akan lebih mudah masuk ke otak dan terakumulasi pada sisi reseptor dan jumlah yang lebih besar sehingga aktivitas analgesiknya juga lebih besar. Jadi ini lebih masalahnya nanti kaitannya adalah gugus OH itu adalah kepolarannya ya, sifat kepolarannya. Jadi ketika dia dibuat morfin analognya itu dibuat lebih nonpolar, maka itu akan mudah masuk ke sawar otak dan di situ kan reseptornya ada di situ. Jadi otomatis efeknya akan meningkat karena jumlah obat yang mencapai reseptor itu lebih tinggi. Ikatan rangkap C7 dan C8. Hidrogenasi ikatan C7, C8 dapat
dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibanding morfin. Beberapa analog termasuk dihidromorfin menunjukkan bahwa ikatan rangkap tidak penting untuk aktivitas analgesik. Jadi C7 dan C8. Jadi hidrogenasi ini kan maksudnya reaksi pemutusan rantai ikatan rangkap ya, sehingga menjadi ikatan tunggal. Nah, ternyata bahwa ini tidak penting ya, bahwa ikatan rangkap pada C7 dan C8 itu tidak penting untuk aktivitas analgesik. Selanjutnya gugus N-metil. Nah, atom nitrogen dari morfin akan terionisasi, sehingga di sini kan harusnya N ya, akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Penggantian gugus N-metil dengan proton mengurangi aktivitas analgesik tapi tidak menghilangkannya. Jadi ketika gugus penggantian gugus N-metil ini ya akan mengurangi aktivitas analgesik tetapi tidak menghilangkannya. Gugus NH lebih polar dibandingkan dengan gugus N-metil. Jadi jika berikatan dengan NH maka akan lebih polar dibanding NCH3. Ya. Sehingga menyulitkannya dalam menembus sawar darah otak, akibatnya akan menurunkan aktivitas analgesik. Jadi NH ini kan lebih polar sehingga lebih susah untuk masuk ke otak dibandingkan dengan NCH3 yang lebih nonpolar sehingga bisa masuk sawar otak. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi N-metil tidak terlalu signifikan untuk aktivitas analgesik, sedangkan penghilangan atom N akan menyebabkan hilangnya aktivitas. Jadi yang penting itu adalah tetap ada N-nya. Tetap nitrogennya tetap harus ada. Kalau substitusinya diganti dari NH menjadi NCH3 itu tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan tetap ada atom N-nya. Perbandingan aktivitas analgesik dibanding morfin setelah substitusi pada gugus N-metil. Jadi kalau dia NH berarti normorfin, ya aktivitas analgesik dibanding morfinnya sekitar 25%. Kalau diganti menjadi N-metil O ya menjadi N-oksidemorfin maka analgesiknya 0%. Ya, diganti lagi menjadi N-metil-metil analgesiknya juga 0%. Jadi tidak selalu bagus ya ketika penggantian gugus ini. Selanjutnya cincin aromatik. Cincin aromatik memegang peranan penting di mana jika senyawa tidak memiliki cincin aromatik tidak akan menghasilkan aktivitas analgesik. Oke, jadi yang penting tadi selain atom N juga cincin aromatik ini ya. Cincin aromatik ini jika tidak punya cincin aromatik maka aktivitas analgesiknya tidak akan ada. Jadi ini penting di sini. Cincin aromatik dan nitrogen merupakan struktur yang umum ditemukan dalam aktivitas analgesik opioid. Cincin aromatik dan nitrogen dasar adalah komponen penting dalam efek untuk mikroagonis, akan tetapi jika hanya dua komponen ini saja tidak akan cukup juga untuk menghasilkan aktivitas, sehingga penambahan gugus farmakofor diperlukan. Substitusi pada cincin aromatik juga akan mengurangi aktivitas analgesiknya. Jadi yang ada dua gugus yang penting ya, aromatik dan nitrogen gitu. Tapi tetap gugus farmakofor yang lain juga tetap diperlukan ya. Nah, jika tersubstitusi aromatik ini ada penambahan gugus, maka bisa jadi akan mengurangi aktivitas analgesik. Kemudian jembatan eter, ya, jembatan eter. Pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5, ini C4 ya, C5 akan menurunkan aktivitas. Jadi ketika hilang, putus rantai jembatan eternya putus, maka aktivitas analgesiknya juga akan turun. Kemudian kita bahas tentang stereokimia. Jadi kalau stereokimia itu berarti bagaimana struktur senyawa kimia itu berdasarkan 4 dimensi ya. Morfin adalah molekul asimetrik yang mengandung beberapa pusat kiral.
Jadi asimetrik itu berarti dia tidak simetris ya, karena memiliki pusat kiral. Kiral itu artinya adalah atom C yang berikatan dengan 4 atom lain yang berbeda. Jadi kan C itu kan harus berikatan dengan 4 atom lain, maka 4 atom lain yang dia ikat itu semuanya berbeda. Ya, apakah terikat dengan H, O, N, ya CH3 dan lainnya, itu kan berarti ada 4 atom yang berbeda ya, maka itu yang disebut dengan kiral. Morfin adalah molekul asimetrik yang mengandung beberapa pusat kiral dan secara alami sebagai enantiomer tunggal. Nah, enantiomer itu berarti isomer cermin ya. Ketika morfin pertama kali disintesis dibuat secara sebagai sebuah rasemat dari campuran enantiomer alami dari bagian mirrornya. Jadi ketika dicerminkan ya, berupa enantiomernya, ini dipisahkan dan unnatural morfin dites aktivitas analgesiknya di mana hasilnya tidak menunjukkan aktivitas. Jadi bentuk cermin dari morfin itu ternyata tidak menunjukkan aktivitas. Ya, hal ini disebabkan karena interaksi dengan reseptornya di mana telah diidentifikasi bahwa setidaknya ada 3 interaksi penting yang melibatkan fenol. Ya, cincin aromatik dan amida pada morfin. Reseptor mempunyai gugus ikatan komplement yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu berinteraksi dengan ketiga gugus tadi. Ya, jadi harus berinteraksi dengan fenol, cincin aromatik dan amida baru bisa menghasilkan efek analgesiknya. Tapi kalau bentuk unnatural morfin itu dia tidak bisa gugusnya menjadi tidak bisa interaksi dengan reseptor. Kita lihat seperti gambar di bawah ini. Ya, ini adalah bentuk morfin asli. Ya, sedangkan kalau yang sebelahnya ini yang unnatural morfin itu berupa cermin ya, bentuk cermin dari morfin asli ini, morfin alami itu. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini berarti dia di atas bidang cermin posisinya. Tuh, sedangkan kalau garis putus-putus seperti ini artinya itu dia berada di bawah bidang cermin. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi ikatan obat dengan reseptor, ya interaksinya itu kan sudah ada ya tapak-tapak aktif di reseptor itu mana yang harus diduduki oleh gugus-gugus obat. Nah, jadi harusnya seperti ini ya, ada N, di sini ada N, kemudian ada OH, kemudian ada aromatiknya. Seperti itu, harus berikatan seperti itu. Ternyata kalau yang bentuknya unnatural, ya gugus OH tersembunyi di belakang diagram. Ya, jadi hanya satu interaksi pada reseptor. Ya, hanya ada di sini karena kan bentuk cermin itu sudah berubah posisinya ya. Ya, kalau misalnya kita bercermin kan yang tangan kanan jadi tangan kiri jadi tangan kanan. Seperti itu ya kalau kita bercermin. Nah, makanya bentuk unnaturalnya itu nanti tidak bisa lagi berikatan dengan si reseptor, tapak-tapak aktif si reseptor sehingga tidak menghasilkan efek analgesik. Nah, kemudian epimerisasi pun sebentar. Epimerisasi kiral tunggal ya, pusat kiral tunggal seperti posisi 14 tidak juga menguntungkan karena perubahan stereokimia bahkan satu pusat kiral dapat mengakibatkan perubahan bentuk yang drastis sehingga mustahil bagi molekul untuk berikatan dengan reseptor analgesik. Jadi misalnya ini ya, aktivitas analgesik morfin yang ini. Kemudian bentuk stereokimianya ini terhadap bidang ya, perubahan terhadap bidangnya itu melalui epimerisasi itu. Nah, sehingga dia tidak tidak berikatan lagi dengan reseptor karena ada epimerisasi itu.
Nah, jadi gugus yang penting dalam yang sangat penting untuk berikatan dengan reseptor itu adalah pertama adalah ikatan hidrogen, kemudian ikatan van der Waals dengan cincin aromatik dan ikatan ionik yang atom N. Penghilangan cincin E. Penghilangan cincin E akan mengakibatkan kehilangan seluruh aktivitas. Hal ini menunjukkan pentingnya nitrogen untuk aktivitas analgesik. Jadi N ini tidak boleh hilang. Ya, kalau N-nya hilang maka seluruh aktivitasnya akan hilang. Penghilangan cincin D. Penghilangan jembatan oksigen memberikan serangkaian senyawa yang disebut morfinan yang memiliki aktivitas analgesik yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa jembatan oksigen tidak terlalu penting. Tuh, jadi ketika jembatan O-nya di sini ya, diputus ya. Letaknya di sini tadi ya. Nah, ini jika putus berarti dia tetap masih memiliki efek analgesik. Makanya dibilang tidak terlalu penting gitu. Jadi misalnya nih turunan menjadi N-metilmorfina. 20% aktivitas dari morfin. Levopropanol 5 kali lebih poten dari morfin. Levaloporvan antagonis yang poten 15 kali lebih poten dari morfin. Seperti itu ya. Ini adalah senyawa-senyawa morfinan yang dihasilkan setelah penghilangan cincin D. Pembukaan cincin C dan D. Pembukaan kedua cincin ini akan menghasilkan gugus senyawa yang dinamakan benzomorfan yang mempertahankan aktivitas analgesik. Hal ini menandakan bahwa cincin C dan D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Jadi apakah tandanya gugus tersebut penting atau tidak dari menghasilkan aktivitas? Nah, tandanya adalah jika gugus tersebut kita hilangkan atau kita otak-atik ya. Kalau tetap ada aktivitas analgesiknya atau aktivitas yang semula tetap ada, itu artinya tidak terlalu penting. Itu. Nah, ini contoh turunan senawan yang dihasilkan setelah pembukaan cincin C dan D. Penghilangan cincin B, C, dan D. Penghilangan cincin B, C, dan D akan menghasilkan senyawa 4-fenilpiperidin yang memiliki aktivitas analgesik. Hal ini menunjukkan bahwa cincin B, C, dan D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Nah, contohnya ya, kalau udah dihilangkan nih semuanya cincin B, C, dan D. Jadi yang ingatnya ini ya. A itu adalah yang aromatiknya ya. Cincin A itu yang aromatik, D itu yang ada jembatan eternya, C itu yang ada OH, B itu yang di sini, yang E itu yang ada N-nya, dan N-nya. Nah, kalau B, C, dan D dihilangkan, tetap ada efeknya. Ya, karena catatan pentingnya tadi adalah yang harus punya itu adalah aromatik, kemudian fenol ya, kemudian N. Nih, penghilangan cincin B, C, D, dan E akan menghasilkan senyawa analgesik yaitu metadon. Nih, yang kita bahas yang kedua ya, golongan narkotik yang kedua yaitu metadon. Sementara cincin piperidin pada metadon akan terbentuk dalam larutan atau cairan tubuh akibat gaya tarik-menarik dipol. Hubungan struktur aktivitas lainnya adalah eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksifenol akan menurunkan analgesik. Jadi ketika OH-nya yang ini ya, ketika gugus OH-nya itu berubah menjadi ester atau eter, maka akan menurunkan aktivitas analgesik. Esterifikasi oksidasi atau penggantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Nih, yang OH di sini ya. Kalau misalnya kita ganti dengan ester atau teroksidasi atau diganti dengan gugus halogen, maka akan meningkatkan aktivitas analgesik. Perubahan gugus hidroksi alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 akan menurunkan aktivitas analgesik. Jadi misalnya OH-nya itu berubah ke C8
ya, maka akan menurunkan aktivitas analgesik. Perubahan konfigurasi hidroksil pada C6 dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Hidrogenasi ikatan rangkap C7C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi. Hidrogenasi berarti ini ya, pemutusan ikatan rangkap sehingga menambah ikatan hidrogennya akan menghasilkan efek yang sama aja atau lebih tinggi. Substansi pada cincin aromatik akan mengurangi aktivitas analgesik. Jadi kalau ada gugus lain yang ditambah di aromatik, maka akan mengurangi aktivitas analgesik. Pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas. Nah, jadi jembatan eternya kalau pecah, maka akan terjadi penurunan aktivitas. Pembukaan cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas. Nah, cincin piperidinnya yang di sini ya. Cincin piperidinnya jika terbuka maka akan menyebabkan penurunan aktivitas. Selanjutnya, golongan narkotik yang kedua adalah turunan meperidin. Meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus N tersier, dan cincin aromatik, sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Ya, yang penting itu kan ada gugus-gugus yang harus berinteraksi dengan reseptornya. Jadi ini struktur dasar dari meperidin. Ya, tetap ada atom aromatiknya, kemudian ada N-nya, ya. Nah, ini kalau diganti-ganti gugusnya, ya akan menghasilkan senyawa yang berbeda-beda. Nah, dari senyawa meperidin ini yang mana yang kalian tahu? Meperidin, bemidon, propiridin, alfa-prodin, trimeperidin, feniridin, aniledin, difenoksilat, loperamid, fentanyl. Loperamid ya. Fentanyl juga pernah ini. Ya, jadi ternyata loperamid itu analgesik sebenarnya ya, analgesik, malahan turunan narkotik. Ya, walaupun dia tidak memiliki efek sedatif ya atau tidak kecanduan, tapi loperamid ini biasanya kita gunakan untuk taunya kalau di apotek sebagai anti diare ya. Sebenarnya dia bukan anti diare tapi lebih ke menghilangkan nyeri pada mengurangi gerakan longitudinal usus. Makanya bisa nanti sebagai anti diare. Tapi hati-hati ya, kalian tidak boleh sembarangan orang diare langsung dikasih loperamid atau Imodium ya, terkenalnya dengan brand Imodium. Karena kalau misalnya diare yang disebabkan oleh bakteri gitu ya, ingin infeksi mikroorganisme, harusnya kalau dia merupakan suatu infeksi mikroorganisme, harusnya mikroorganismenya yang dibunuh gitu. Kalau misalnya yang sudah disumbat duluan, berarti mikroorganismenya akan numpuk di perut. Tuh, makanya nanti akan lebih parah lagi. Jadi hati-hati kalau mau kita tidak bisa meresepkan ya. Kalau ada yang orang nanya diare, jangan langsung tiba-tiba kalian kasih Imodium ya, bahaya. Tuh ada penanganannya ya. Jadi ini kan obat keras nih. Jadi jangan sembarangan ngasih. Tuh. Turunan metadon. Turunan metadon bersifat optis aktif. Ya, kalau optis aktif itu artinya adalah memutar bidang polarisasi cahaya dan biasanya digunakan dalam bentuk garam HCl. Meskipun tak mempunyai cincin piperidin seperti pada turunan morfin atau meperidin, tetapi turunan metadon dapat membentuk cincin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Larutan dalam cairan tubuh. Hal ini disebabkan karena ada daya tarik menarik dipol-dipol antara basa N dengan gugus karboksil. Contoh dari turunan metadon ini adalah metadon mempunyai aktivitas analgesik 2 kali ya morfin atau 10 kali meperidin.
Jadi poten juga ya. Levanon adalah isomer levametadon, tidak menimbulkan euforia seperti morfin dan dianjurkan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan kecanduan. Jadi ini sebagai terapi untuk kecanduan morfin ya. Bisa digunakan levametadon. Propoxifen yang aktif sebagai analgesik adalah bentuk isomer alfa positifnya, bentuk isomer alfa negatif dan beta diastereoisomer aktivitasnya analgesiknya rendah. Alfa negatif propoxifen mempunyai efek antibatuk yang cukup besar. Ya, jadi selain kita memperhatikan strukturnya juga ininya harus diperhatikan ya. Yang aktifnya itu dalam bentuk apa? Apakah alfa kah, beta kah, positif kah atau negatif kah? Aktivitas analgesik alfa dextro ya, positif ini ya. Alfa dextropropoxifen kira-kira sama dengan kodein dengan efek samping lebih rendah. Alfa dextropropoxifen digunakan untuk menahan efek gejala withdrawal morfin dan sebagai analgesik nyeri gigi. Berbeda dengan efek analgesik morfin yang lain, alfa positif propoxifen tidak mempunyai efek anti diare, anti batuk dan antipiretik. Jadi dia hanya memiliki anti ini aja ya, anti analgetik aja. Ini adalah struktur dari metadon. Pembentukan cincin akibat daya tarik-menarik dipol-dipol dari metadon. Nah, sehingga terbentuk cincinnya itu ya gara-gara daya tariknya itu ya. Ini struktur aktivitas turunan metadon. Yang diganti adalah R1 dan R2-nya. Jadi metadon, levanon, isometadon, normetadon, asetilmetadol, propoxifen. Nah, turunan lain analgetik narkotik ini adalah tramadol dan butorfanol. Nah, ini tramadol ini kita sering ya diresepkan untuk nyeri kuat juga, tapi masih tidak sekuat morfin. Jadi tramadol analgesik kuat dengan aktivitas 0,1 sampai 0,2 kali morfin. Meskipun efeknya melalui reseptor opiat, tetapi efek depresi pernafasan dan kemungkinan resiko kecanduannya relatif kecil. Senyawa diabsorpsi dalam saluran cerna lebih kurang 90% dengan masa kerja 4-6 jam. Butorfanol tartat, turunan morfinan dengan efek analgesik kuat, digunakan dalam bentuk semprot atau spray untuk mengatasi rasa nyeri sedang dan hebat. Jadi ini untuk sediaan ini ya, mau pakai spray melalui hidung. Selanjutnya kita masuk ke analgetik non-narkotik. Analgetik non-narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat, sehingga sering disebut sebagai analgetik ringan. Nah, juga bisa menurunkan suhu badan pada keadaan panas yang tinggi dan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Analgetik non-narkotik bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat. Ya, jadi bekerjanya di sistem saraf tepi ya, perifer dan sentral sistem saraf pusat. Berdasarkan struktur kimianya, analgetik non-narkotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu analgetik antipiretik dan obat anti radang, bukan steroid, NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs, NSAID. Mekanisme kerja analgetik non-narkotik, kalau mekanisme kerja analgesiknya itu adalah menimbulkan efek analgesik dengan cara menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin. Jadi yang membuat rasa nyeri itu kan prostaglandin ini ya. Jadi enzim-enzim yang mengkatalisis
biosintesis prostaglandin seperti enzim siklooksigenase ya, sehingga mencegah sensitisasi reseptor rasa sakit oleh mediator-mediator rasa sakit seperti bradikinin, histamin, serotonin, prostaksiklin, prostaglandin ya, ion-ion hidrogen dan kalium yang dapat merangsang sakit secara mekanis atau kimiawi. Jadi dia menghambat enzimnya ini ya, menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada sistem saraf pusat ini. Kalau untuk mekanisme kerja antipiretik, analgetik non-narkotik menimbulkan kerja antipiretik dengan meningkatkan eliminasi panas pada penderita dengan suhu badan tinggi dengan cara menimbulkan dilatasi pembuluh darah perifer ya dan mobilisasi air sehingga terjadi pengenceran darah dan pengeluaran keringat. Nah, makanya jadi ketika pembuluh darah kita melebar atau dilatasi ya, itu sehingga ada panas yang dieliminasi. Jadi makanya kalau lagi panas disuruh banyak minum. Ya, salah satunya untuk mengencerkan darah. Ya, panas itu kan dari darah juga ya. Mekanisme kerja anti radang. Analgetik non-narkotik menimbulkan efek anti radang dengan cara menghambat biosintesis dan pengeluaran prostaglandin. Dengan cara enzim memblok enzim-enzim yang terlibat menghambat enzim siklooksigenase sehingga menurunkan gejala peradangan. Mekanisme lain adalah menghambat enzim-enzim yang terlibat pada biosintesis mukopolisakarida dan glikoprotein, meningkatkan pergantian jaringan kolagen dengan memperbaiki jaringan penghubung dan mencegah pengeluaran enzim-enzim lisosom melalui stabilisasi membran yang terkena radang. Nah, untuk mekanisme kerja ini detailnya kalian belajar di farmakologi. Di sini kita hanya mengulang saja. Penggolongan analgetik narkotik pertama ada yang analgetik antipiretik ya, yang berefek analgetik antipiretik. Nah, jadi obat golongan ini digunakan untuk pengobatan simptomatik. Simptomatik itu artinya cuman mengurangi gejalanya aja ya, meringankan gejala penyakit, tidak menyembuhkan atau menghilangkan penyebab penyakit. Penyebabnya tidak terhilangkan, hanya rasa sakitnya saja yang hilang. Berdasarkan struktur kimianya, obat analgetik antipiretik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu turunan anilin dan para aminofenol dan turunan 5-pirazolon. Nah, turunan anilin dan para aminofenol ini. Turunan anilin dan para aminofenol seperti acetaminophen atau acetaminophen ini paracetamol ya. Acetanilid dan farmsetin mempunyai aktivitas analgesik antipiretik sebanding dengan aspirin, tetapi tidak memiliki efek antiinflamasi ya, tidak memiliki efek anti radang dan anti rematik. Turunan ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri kepala dan nyeri pada otot atau sendi, dan obat penurun panas yang cukup baik. Efek samping yang ditimbulkan antara lain adalah metoglobulin dan hepatotoksik. Ya, itu salah satu efek samping dari golongan anilin dan para aminofenol itu. Dari struktur umum dari anilin dan para aminofenol ada gugus aromatiknya, benzennya, kemudian ada amidanya, ada N, ya NH, kemudian yang berganti-ganti itu adalah R1 dan R2-nya. Untuk HSA dari obat turunan anilin dan para aminofenol ini, anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi sehingga toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin. Methemoglobin itu adalah suatu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi sebagai pembawa oksigen. Jadi bisa kekurangan Hb ya kalau mengkonsumsi turunan anilin ini terlalu sering. Substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebasaan dan menurunkan aktivitas toksisitasnya. Ya, jadi ketika ada substitusi lagi di gugus aminonya ini
akan mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Asetilisasi gugus amino asetanilid dapat menurunkan toksisitasnya dan dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar menyebabkan pembentukan metoglobulin dan pengeri jantung. Homolog yang lebih tinggi dari asetanilid mempunyai kelarutan dalam air sangat rendah dan sehingga efek analgesik dan antipiretiknya juga rendah. Turunan aromatik dari asetanilid seperti benzenanilid sukar larut dalam air dan tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Sedangkan salisilanilid sendiri walaupun tidak mempunyai efek analgesik tetapi dapat digunakan sebagai anti jamur. Ya, salisilanilid. Para aminofenol adalah produk metabolik dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibanding anilin dan turunan orto dan meta, tetapi masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur untuk mengurangi toksisitasnya. Asetilisasi gugus amino dari para aminofenol akan menurunkan toksisitasnya. Ya, asetilasi gugus amino dari para aminofenol, acetaminophen, akan menurunkan toksisitasnya pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar dan pada pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan methemoglobin dan kerusakan hati tadi. Esterifikasi gugus hidroksi dari para aminofenol dengan gugus metil atau anisidin dan etilfenidin meningkatkan aktivitas analgesik, tetapi karena mengandung gugus amino bebas, maka pembentukan methemoglobin akan meningkat. Jadi itu ya yang catatan dari turunan anilin dan para aminofenol ini adalah berhubungan dengan toksisitas ya. Ketika kita mengotak-atik senyawanya itu ternyata banyak meningkatkan toksisitas, terutama methemoglobin dan hepatotoksik tadi ya, toksisitas pada hati. Pemasukan gugus yang bersifat polar seperti gugus karboksilat dan sulfonat ke inti benzen akan menghilangkan aktivitas analgesik. Etil eter dari acetaminophen atau phenacentin mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi, tetapi pada penggunaan jangka panjang menyebabkan methemoglobin, kerusakan ginjal dan bersifat karsinogenik sehingga obat ini dilarang di Indonesia. Ya, jadi efeknya bagus ya, analgesiknya bagus, ternyata toksisitasnya juga bagus, maksudnya tinggi ya, sebanding dengan efeknya. Toksisitas sebanding dengan efek. Ester salisil dari acetaminophen atau phenetsal dapat mengurangi toksisitas dan meningkatkan aktivitas analgesik. Nah, jadi kalau kita bahas tadi para aminofenol itu kenapa disebut dengan para aminofenol ya? Ini kan benzen. Nah, kemudian ada gugus NH, ada R1-nya. Ini yang disebut dengan posisi para. Ya, para. Kemudian N-nya itu kan amin ya, gugus amin. Makanya disebut amin. Fenol itu jika dia di sini adalah OH. Ya, maka disebut dengan para aminofenol. Para itu adalah posisi rantai ininya ya, ikatan di benzennya. Kalau posisi ini kan para. Seandainya R1-nya dipindah ke sini, maka ini disebut dengan orto. Posisi orto. Kalau misalnya R yang di sini ini dipindah ke sini, itu meta. Nah, kalau orto itu posisinya seperti ini. Itu yang disebut para ya, posisi para disebut ya posisinya seperti ini. Next, turunan 5-pirazolon. Turunan 5-pirazolon seperti antipirin, amidopirin dan metampiron. Ini yang terkenal ya. Metampiron atau apa? Dikenalnya dengan nama dagangnya teh. Mempunyai aktivitas analgesik, antipiretik dan antirematik serupa dengan aspirin. Turunan ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada keadaan nyeri kepala, nyeri pada spasma usus, ginjal, saluran empedu dan usus, neuralgia, migrain, dismenor, banyak ya, nyeri gigi dan nyeri pada rematik, antalgin ya, baru ingat saya, antalgin, metampiron itu nama dagangnya antalgin ya. Efek samping yang ditimbulkan oleh turunan 5-pirazolon adalah agranulositosis
dalam beberapa kasus dapat berakibat fatal. Struktur umur dari molekul 5-pirazolon adalah seperti ini ya. Ada benzen, kemudian ada amin, gugus aminnya, ada N-nya 2. Ya, metil, ada cincin. Apa nih namanya nih? Cincin 5 ini. Makanya disebut struktur 5-pirazolon. Nah, untuk NSI dia dibagi menjadi 7 golongan. Ya, ini kayaknya ada yang salah satu ya. Ini kok sama ya, ini yang salah satu. 5-pirazolidindion, asam N-arylantralnilat, heteroasalisilat, heteroaryl asetat, oksikam, dan lain-lain. Nah, turunan asam salisilat memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antirematik, tetapi tidak digunakan secara oral karena terlalu toksik. Ya, makanya asam salisilat itu nggak ada yang oral. Adanya buat apa? Adanya bedak ya, bedak atau salep karena toksik, makanya tidak boleh digunakan secara oral. Yang banyak digunakan sebagai analgesik antipiretik adalah senyawa turunannya. Turunannya berupa gugus, ada tambahan asetilnya, asam asetil salisilat. Turun asam salisilat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada kepala, nyeri otot, dan nyeri yang berhubungan dengan rematik. Turunan asam salisilat kurang efektif untuk mengurangi nyeri pada gigi, dismenor, dan nyeri pada kanker. Tidak efektif untuk mengurangi nyeri pada kram, kolik, dan migrain. Turunan asam salisilat mempunyai efek samping mengiritasi lambung. Ini yang paling bahaya. Ya, mengiritasi lambungnya parah. Ya. Iritasi lambung yang akut kemungkinan berhubungan dengan gugus karboksilat yang bersifat asam, sedangkan iritasi kronik kemungkinan disebabkan oleh penghambatan pembentukan prostaglandin E1 dan E2. Jadi prostaglandin ini bukan hanya sebagai mediator nyeri ya, tapi prostaglandin itu juga dibutuhkan di prostaglandin ini macam-macam sebenarnya ya. Prostaglandin berapa dulu nih? Jadi usus kita itu, bukan usus, lambung kita itu memiliki mukus ya. Mukus itu yang melindungi lambung. Nah, pembentukan mukus itu membutuhkan prostaglandin E1 dan E2 sehingga terbentuknya mukus. Sedangkan mekanisme kerja dari asam salisilat ini adalah dia menghambat pembentukan prostaglandin. Menghambatnya bukan selektif, semua prostaglandin dia hambat sehingga mukus kita, lambung kita itu sudah tidak terlindungi lagi. Makanya bisa terjadi tukak lambung. Dan asam salisilat itu memberikan efek samping yang menyebabkan tukak lambung itu yang parah sampai ada pendarahan lambung. Jadi prostaglandin E1 dan E2 itu adalah suatu senyawa yang dapat meningkatkan vasodilatasi mukosa lambung sehingga terjadi peningkatan sekresi asam lambung dan vaskokonstruksi mukosa lambung yang menyebabkan nekrosis iskemik dan kerusakan mukosa lambung. Jadi kalau penyebab dari lambung itu tukak lambung lah istilahnya ya karena mukosa sudah terjadi pengikisan mukosa lambung pelindung lambung itu. Struktur umum molekul turunan asam salisilat. Nah, ada benzen, kemudian ada gugus karboksilatnya, kemudian ada OR-nya. Untuk meningkatkan aktivitas analgesik antipiretik dan menurunkan efek samping, modifikasi struktur turunan asam salisilat telah dilakukan melalui 4 jalan, yaitu pertama, mengubah gugus karboksil melalui pembentukan garam, ester atau amida. Turunan tipe ini memiliki efek antipiretik rendah dan lebih banyak digunakan untuk penggunaan setempat lokal ya, untuk penggunaan lokal sebagai counter iritan dan obat gosok karena diabsorpsi dengan baik melalui kulit. Nah, makanya contoh-contoh obat-obat salisilat ini, turunan salisilat itu lebih banyak digunakan untuk lokal ya, topikal. Contohnya metil salisilat, acetaminosasol, natrium salisilat, kolin salisilat, magnesium salisilat, dan salisilasid. Substitusi pada gugus hidroksil, contoh asam asetil salisilat seperti aspirin ya, dan salsalat. Nah, ini yang digunakan untuk pengencer darah katanya ya.
Modifikasi pada gugus karboksil dan hidroksil. Modifikasi ini berdasarkan pada prinsip Salol dan pada infus senyawa dihidrolisis menjadi aspirin. Memasukkan gugus hidroksil atau gugus lain yang pada cincin aromatik atau mengubah gugus-gugus fungsional, contoh flufensial, diflunisal, dan meseklazon. HSA dari turunan asam salisilat. Senyawa yang aktif sebagai anti radang adalah anion salisilat. Gugus karboksilat penting untuk aktivitas dan letak gugus hidroksil harus berdekatan dengannya. Turunan halogen seperti asam klor salisilat dapat meningkatkan aktivitas terapi, tetapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Ya, ketika ditambahkan halogen seperti gugus Cl, klor, maka aktivitasnya meningkat, tapi toksisitasnya juga jauh lebih besar. Adanya gugus amino pada posisi 4 akan menghilangkan aktivitas. Pemasukan gugus metil pada posisi 3 menyebabkan metabolisme atau hidrolisis gugus asetil menjadi lebih lambat sehingga masa kerja obat lebih panjang. Adanya gugus aril yang bersifat hidrofob pada posisi 5 dapat meningkatkan aktivitas. Adanya gugus difluorofenil pada posisi meta dari gugus karboksilat dapat meningkatkan aktivitas analgesik, memperpanjang masa kerja obat dan menghilangkan efek samping seperti iritasi saluran cerna dan peningkatan waktu pembekuan darah. Ya, jadi ada tambahan difluorofenil pada posisi meta dari gugus karboksilat. Efek iritasi dari aspirin dihubungkan dengan gugus karboksilat. Jadi yang membuat iritasi itu adalah gugus karboksilatnya ya. Esterifikasi gugus karboksil akan menurunkan efek iritasi tersebut. Karbetil salisilat adalah ester karbonat dari etil salisilat. Ester ini tidak menimbulkan iritasi lambung dan tidak berasa. Yang keenam, turunan 5-pirazolidindon. Turunan pirazolidindion seperti fenilbutazon. Ini banyak ya beredar ya, fenilbutazon, oksifenbutazon, ini tetes mata ya kebanyakan ya. Adalah anti radang non-steroid yang banyak digunakan untuk meringankan rasa nyeri berhubungan dengan rematik, penyakit pada sakit persendian. Turunan ini menimbulkan efek samping agranulositosis yang cukup besar dan mengiritasi lambung. Ini strukturnya ya. Aromatik, gugus aromatik, kemudian ada atom amin. Turunan asam N-arilan tranilat. Asam arilan tranilat adalah analog nitrogen dari asam salisilat. Turunan asam N-arin tranilat ini digunakan sebagai anti radang pada pengobatan rematik, sebagai analgesik untuk mengurangi rasa nyeri dan ringan dan moderat. Rasa nyeri yang ringan dan moderat, turunan ini menimbulkan efek samping yaitu iritasi saluran cerna, mual, diare, nyeri abdominal, agranulocytosis, anemia, dan trombositopenia. Jadi rata-rata semua itu ya. Nih ya, kalau ada dia N-nya itu ya yang di turunannya. Jadi rata-rata yang NSAID itu semuanya, hampir semua itu menyebabkan iritasi lambung. Makanya yang harus bersamaan dengan makan ya penggunaannya itu, dan ada yang meresepkan juga ditambah dengan obat mah ya sebagai antasid. Tapi sebenarnya permasalahannya kalau misalnya nyeri lambungnya akut, oke lah ya dikasih antasid. Tapi kalau nyeri lambungnya kronis, iritasi lambungnya kronis, itu penyebabnya bukan karena kelebihan asam lambung ya, tapi karena obat itu sudah merusak mukosa lambung. Jadi sebenarnya obat-obat analgetik seperti ini itu makanya signalnya itu adalah bila perlu ya, signal prorenata. Kalau perlu aja minumnya nggak harus sehari 2 kali kok gitu. Jadi maksimal lah itu, misalnya ada obat maksimal sehari 2 kali. Tapi kalau bisa 1 kali sembuh, sakit gejalanya hilang, ya udah dihentikan gitu ya. Kalau untuk analgetik NSAID ini gitu. Alasannya yaitu tadi karena efek samping lambungnya itu pasti bisa parah kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Dan obat-obat ini kan tidak
menyembuhkan sumber penyakitnya ya, hanya menghilangkan gejalanya. Oke, demikian kuliah kita pagi ini. Untuk kuis saya belum selesai menyiapkan soalnya, mohon ditunggu. Bisa jadi kuisnya kalau selesai hari ini saya upload hari ini, kalau enggak mungkin, hari Rabunya ya. Jadi nanti karena saya tahu ini materinya berat, kalian kuisnya boleh open book. Nah, nanti saya kasih waktu yang lebih fleksibel lagi untuk mengerjakan soal. Jadi tujuannya ada kuis itu adalah untuk kalian paham nih bagian-bagian mana yang harus kalian baca gitu. Itu tujuan kuisnya ya, bukan hanya perkara nilai. Nilai mah nomor sekian bagi saya ya, tapi intinya kalau ada soal ya, ada kita bahas soal, jadi kalian lebih paham, oh highlight-nya di sebelah sini nih gitu. Yang penting-penting yang harus dipahami bagian-bagian mana saja, seperti itu. Jadi jangan pikirkan nilai dulu, yang penting pemahaman dulu ya, paham ini kuliahnya tentang apa sih itu. Kalau tidak harus hafal, saya juga nggak hafal seperti ini ya, tapi setidaknya kita paham garis besar dari kuliah ini. Oke, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ditanyakan, nanti saya kasih lagi ya Google Form untuk pertanyaan, dan mohon maaf pertanyaan kemarin belum sempat saya ketikkan untuk dijawab. Maksudnya saya bikin ininya maaf, jawabannya. Insyaallah nanti kalau sudah senggang waktunya nanti saya akan tulis, karena saya juga targetnya ngejar ini ya, ngejar selesai dulu materi. Kan bikin materi itu kan nggak langsung jadi ya. Jadi kita sama-sama berjuang juga. Saya juga berjuang menyusun materi, kalian juga harus berjuang belajar dengan sabar dan tabah. Oke, demikian hari ini saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.